Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online Jemaat BPW Anugerah dari Allah. Tema kita di bulan ini, sepanjang bulan Juli ini, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Panggilan berbakti kita hari ini terambil dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kami semua dan kami masih dalam keadaan baik. Dan Tuhan, kami juga bersyukur walaupun kami masih ibadah online, tapi kami bersyukur kami masih boleh saling menguatkan satu sama lain. Dan kami juga bersyukur buat setiap kecukupan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami memulai seluruh rangkaian ibadah kami. Mari Engkau terus campur tangan, Kau lawat setiap hati kami, baik kami yang berada di tempat kami masing-masing saat ini. Tuhan lawat, Tuhan siapkan hati kami, sehingga dalam ibadah ini kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dan kami buka ibadahnya di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian sukacita kita, yaitu Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau
persembahan syukur kita, baik yang sudah dikumpulkan di rumah masing-masing atau mungkin ada juga yang melalui via transfer. Silakan Bapak Ibu persiapkan, dan sebelum itu kita mau mendengarkan satu firman Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan buat kita semua. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat sepanjang minggu ini kami masih dipelihara Tuhan, dan kami masih berkecukupan hingga hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami jemaat-Mu, dan kami bersyukur untuk semua itu. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat persembahan syukur kami, baik yang sudah kami siapkan di rumah masing-masing maupun yang via transfer. Biar Tuhan juga yang memberkati agar boleh terus menjadi sarana untuk menopang pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih, bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi sedikit kesaksian, di mana yang saudara tahu nama saya dicantumkan dalam setiap doa serentak yang kita lakukan setiap jam 8 malam. Pada waktu itu saya sempat sakit 1 minggu, saya sempat meriang, batuk pilek, dan juga sempat kehilangan penciuman selama 3 hari. Di mana itu sangat-sangat membuat saya khawatir, karena saya sadar betul saya kurang mematuhi protokol kesehatan. Saya sudah memakai masker, tapi saya masih kurang menjaga jarak. Saya masih suka ngobrol-ngobrol sama tetangga di depan rumah. Dan di saat saya kehilangan penciuman, saya tiap malam selalu merasa khawatir kalau sayanya sudah tiada, panggil Tuhan. Namun saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Saya selalu bawa berdoa. Kalau saya sudah mulai merasa khawatir, saya berdoa supaya Tuhan tolong sembuhkan saya. Dan puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya sekarang sudah sembuh dari sakit. Dan puji Tuhan juga saya sudah vaksin dosis yang pertama sebelum sakit. Jadi saya pulih dengan cepat. Dan saya juga pesan untuk semua jemaat supaya untuk kita betul-betul mentaati protokol kesehatan dan bersabar dulu untuk kita di rumah, karena situasi sekarang yang tidak memungkinkan. Dan untuk semua yang misalnya ingin pergi keluar rumah atau kemanapun itu, kalau tidak terlalu penting, lebih baik kita di rumah saja. Kita lebih memilih melindungi orang yang kita kasihi. Sekian kesaksian dari saya. Kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya ingin membagi sedikit pujian, judulnya Penolong yang Setia. Refnya saja. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di minggu kedua bulan Juli. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan sampai pada hari ini. Walaupun sekarang ini kita sedang ada di dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan secara manusia. Bagaimana tidak? Hampir setiap hari berita kematian kita dengar di mana-mana. Dan kita melihat bagaimana COVID semakin dekat sekali dengan kita.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Pendeta dunia semakin kesini semakin sangat mengkhawatirkan? Jawaban saya sederhana, karena memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga mau tidak mau, dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Sehingga tidak heran kenapa dunia ini semakin tidak baik keadaannya. Pergumulan semakin hebat, penderitaan semakin hebat, sakit penyakit semakin luar biasa menakutkan. Dan ada banyak orang yang saat ini sedang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan semangat untuk hidup. Banyak orang menjadi putus asa. Namun pertanyaannya sore ini, bagaimana kita sebagai orang percaya, apakah kita tetap mampu memiliki pengharapan di tengah penderitaan yang ada saat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pembacaan kita sore ini yang tadi sudah dibacakan. Saya akan bacakan ulang secara cepat. Judul perikopnya yaitu jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu perhatikan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya perhatikan, Bapak Ibu dan saya secara manusia lahiriah semakin hari semakin merosot. Ya, tidak selamanya kita kuat, semakin hari semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita sore ini, kita akan melihat bagaimana cara supaya kita mampu tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan. Karena saya percaya Bapak Ibu, penting sekali untuk kita tetap punya pengharapan di tengah penderitaan ini. Kenapa? Karena pengharapan itulah yang memampukan kita, memampukan Bapak Ibu bisa melewati setiap persoalan yang ada, setiap penderitaan yang ada. Ya, jadi pertanyaannya sore ini, bagaimana supaya kita tetap mampu memiliki pengharapan di tengah penderitaan? Yang pertama dari pembacaan kita hari ini, yaitu caranya jangan tawar hati. Ya, di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Paulus berkata, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama, bagaimana kita bisa tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan yang ada. Langkah pertama yaitu milikilah keputusan untuk tidak tawar hati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Ketika kita ada dalam kesulitan keuangan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, ketika Bapak Ibu saat ini mungkin sedang berjuang dengan sakit penyakit, katakan sama diri kita, jangan tawar hati, jangan takut. Pak Pendeta, apa sih yang membuat kita tidak perlu tawar hati? Ya, mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu.